Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Fiandra ini. Di video aku kali ini, aku akan sharing tentang pengalaman aku IUFD, pengalaman aku waktu kehamilan kemarin yang IUFD di 34 minggu. Jadi waktu awal-awal hamil itu, kehamilan aku uh, bukan kehamilan yang direncanakan. Jadi waktu itu aku lagi posisi aku masih KB suntik yang 3 bulan, terus haid terus-terusan selama 3 bulan. Posisi aku juga baru aja kecelakaan patah tulang tangan kiri yang harus operasi pasang pen. Jadi apa namanya, jadi posisi itu aku baru 3 bulan setelah kecelakaan, dan baru 3 bulan juga after pemasangan operasi pemasangan pasang pen tangan kiri aku. Jadi setelah kecelakaan itu aku haid selama 3 bulan, dari bulan September sampai bulan Januari itu aku haid. Nah terus kalinya nggak haid itu pas bulan Januari. Aku pikir kan karena jadwal haid aku itu berantakan kemarin, jadi karena aku pikir jadwal haid aku berantakan kemarin, karena jadwal haid aku kemarin berantakan, jadi aku pikir mungkin telat doang, nanti juga bakal haid. Aku itu kemarin itu sempet ikut nyelawat sama nguburin almarhum temen aku. Jadi itu pas aku ikut ngelawat dan nguburin itu, aku bener-bener nggak tahu kalau misalkan aku itu lagi hamil, posisinya udah hamil. Jadi aku bener-bener kayak kayak biasa aja gitu loh, bener-bener nggak tahu. Pas tahunya, pas aku ngerasa sebulan itu aku udah nggak haid sama sekali, sebulan lebih. Jadi aku kayak telat selama seminggu. Itu aku masih nggak ngeh, kayaknya telat minggu kedua deh aku baru ngeh. Jadi pas 6 minggu, kehamilan 6 minggu itu aku baru tes pack dan hasilnya positif. Terus aku langsung ke bidan dekat rumah. Aku langsung cek buat USG ke daerah dekat rumahku, dan positif. Di kehamilan aku yang kemarin, aku itu ngerasa kayak aku kurang memperhatikan kehamilan aku, kayak aku kurang jaga makanan aku, terus apa namanya, kayak berkali-kali nyalain diri aku sendiri, karena kan anak aku masih pada kecil-kecil. Anak aku yang pertama itu umur waktu itu masih 3 tahun setengah. Anak yang kedua aku masih 18 bulan, posisi aku hamil lagi. Jadi kayak, terus juga aku baru patah tulang tangan, tangan aku itu belum sembuh, belum bisa nakuk, sampai sekarang pun maksimal nakuk tuh cuma segini. Jadi aku tuh masih harus bolak-balik ke rumah sakit buat terapi. Jadi selama hamil kemarin aku benar-benar full bolak-balik kantor, bolak-balik ke rumah sakit buat terapi fisioterapi tangan aku, bolak-balik fisioterapi tangan aku jadi di kehamilan kemarin itu aku mual muntah, dari pas aku hamil sampai 6 bulan itu aku masih mual muntah, tiap makan muntah, makan muntah, bener-bener masya Allah banget. Terus pas kehamilan aku menginjak 7 bulan itu perut aku sering sakit, cuman aku tahan-tahan sendiri. Perut bawah itu kayak sering kenceng, terus kayak sering keluar lendir. uh, aku nggak tahu sih, kalau dibilang keputihan, tapi ini kayak bukan keputihan, kayak air gitu. Terus pas dicek di dokter waktu itu, aku dibilangnya ketubannya rembes, jadi mesti
ke UGD, kayak mesti ke UGD gitu. Nah terus itu posisi pas aku hamil di 29 minggu. Jadi di umur kehamilan aku yang 29 minggu itu aku sempat masuk rumah sakit karena air ketuban aku tuh rembes. Itu udah di CTG, dicek detak jantungnya dan itu semuanya baik. Jadi pas sampai rumah sakit dicek lakmus, dilihat katanya kalau misalkan air ketuban aku itu kecampur sama keputihan karena aku emang keputihan, punya riwayat keputihan banyak. Nah terus akhirnya aku dirawat di CTG, dicek segala macam, USG, dan akhirnya dokter nyuruh aku dirawat dan suntik pematangan paru 4 kali. Jadi aku tuh sempet suntik pematangan paru 4 kali yang disuntik di pantat. Itu sakit banget. Bodohnya aku mungkin sebenarnya itu tanggal aku kan dirawat awal bulan Juli. Jadi tanggal 26 itu harusnya balik lagi kontrol karena aku pikir aku udah sehat, ketuban aku udah cukup. Jadi aku mutusin buat nggak kontrol lagi. Nah terus di tanggal 31 Juli kemarin, pas tanggal 31 Juni kemarin itu aku ngerasa gerakan janin aku itu berkurang. Biasanya itu bayi aku tuh itu janin aku itu biasanya aktif banget karena aku itu aktif banget. Ini benar-benar seharian dari pagi sampai sore aku cuman ngitung, aku yang dari pagi sampai sore itu aku hitung gerakan bayi aku itu cuman 6 kali. Terakhir aku ngerasain gerakan janin itu jam 4, jam 3, jam 4, sama pas lagi nunggu dokter. Jadi aku tuh di kantor udah ngerasakan kalau misalnya gerakan janin aku berkurang. Terus kata suami aku, mungkin dedeknya lagi tidur. Aku masih positif thinking juga kan, kalau mungkin dedeknya lagi tidur. Teman-teman aku juga pada kayak masih ini. Terus ada salah satu teman aku ngomong, kalau ngecek aja kontrol ke dokter gitu kan. Terus akhirnya aku kontrol, aku bilang kalau misalkan aku itu apa namanya, nggak ngerasain gerakan janin nih, maksudnya gerakan janin aku berkurang terus karena dokternya itu ngomong, oh nggak apa-apa ini detak jantungnya masih ada, aliran darahnya masih ada, masih bagus. Ini kepalanya anaknya udah di bawah. Itu posisi aku kemarin itu 34 minggu, tiga 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 4 minggu. Kemarin itu 34 minggu. Jadi dokternya ngomong, katanya karena bayi aku itu madepnya ke punggung, jadi madep ke arah sini, punggungnya bener-bener di perut gitu. Jadi kayak kalau kata dokternya itu jadi gerakan janinnya itu nggak kerasa, nggak terlalu kerasa karena dia madepnya ke punggung. Jadi pas di USG entah jantungnya masih ada, sama semuanya itu masih baik, jadi aku tuh kayak masih biasa aja, belum yang mikir kayak gimana gimana. Jadi aku lebih tenang. Terus dokter yang ngomong, nah mungkin juga bu ini bayinya lagi tidur gitu. Jadi aku juga mikir, oh iya mungkin bayinya lagi tidur sama madep ke punggung. Besoknya itu anak aku tuh masih gerak, dan habis pulang pas pulang ngecek itu anak aku juga masih gerak. Pas besoknya anak aku tuh masih ada gerakan sampai malam, cuman emang nggak sesering biasa. harusnya itu kan harusnya itu kan selama 1 jam harus ada 10 kali gerakan, dan ini tuh enggak, kayak bener-bener seharian itu paling cuma empat kali gerakan. Dan aku masih positif thinking aja tuh mikir, bukannya langsung ke rumah sakit. Terus besoknya aku bener-bener nggak ngerasain gerakan janin sama sekali. Bodohnya aku udah nggak ngerasain gerakan janin, aku masih sempet-sempetnya kerja dan pulang udah ngomong sama nenek aku, karena aku kan tinggal sama nenek aku ngomong, nek perut dari kemarin kram mulu, udah perut kram mulu. Jadi posisi di situ perut aku kram mulu, sakit, dan
aku nggak ngerasain gerakan janin sama sekali hari itu. Nggak, bener nggak ngerasa. Akhirnya besoknya aku mutusin buat ke puskesmas karena kan emang itu jadwal kontrol aku, jadi aku mutusin buat ke puskesmas ngomong kalau aku ngerasa gerakan janin aku itu berkurang. Pas dicek, eh, detak jantung bayinya itu nggak kedengeran sama sekali, yang kedengeran itu cuman detak jantung aku, denyut nadi aku yang kedengeran. Apa namanya, bidan yang di puskesmas itu sampai berkali-kali ngecek, nggak temu juga. Akhirnya dia kayak manggil temennya gitu, manggil seniornya, sebentar ya bu, istirahat dulu, saya panggil teman saya dulu gitu. Nah, terus akhirnya sama temennya datang, temennya ngecek lagi, dan bener-bener nggak kedengeran sama sekali detak jantung bayi aku. Jadi kalau bidan di puskesmasnya itu bener-bener nenangin banget, ngomong, bu ini bisa jadi IUFD kalau bahasa kedokterannya. Jadi bahasa kedokterannya itu IUFD bu. Tapi bisa jadi aku salah, kata bidannya gitu, coba ibu kita rujuk dulu ke RSUD, kata bidannya gitu. Soalnya kan apa namanya, di puskesmas di puskesmas alatnya nggak selengkap rumah sakit digituin kan. Oh ya udah, kata aku gitu. Jadi kemarin akhirnya aku dirujuk ke RSUK dekat rumahku. Aku langsung ke sana buru-buru, langsung dicek dan di USG. Dan di situ dokternya bilang, ibu ini detak jantung janinnya udah nggak ada, aliran darahnya udah nggak ada. Dicek itu, kata dokternya, ini ibu lihat di lingkaran kepalanya itu kayak ada garis gitu. Jadi kalau kata dokternya, bu ini bayinya udah meninggal lebih dari sehari, makanya ini di kepalanya itu kayak udah ada cairannya. Kemarin dokternya ngomong kayak gitu, dan dokternya ngomong, bu ini karena bayinya udah nggak ada, biar ibu pulihnya juga cepat, jadi ibu cuman kita jadi ibu tetap kita usahain buat lahir normal ya bu, kita harus lahirin bayinya tapi lahirnya normal. Jadi kemarin ke dokter aku kenapa nggak disesar, karena biar aku pemulihannya itu cepat kalau normal, dan aku udah beraktivitas seperti biasa dan nggak terlalu sedih kalau misalkan lahir anaknya itu nggak ada gitu guys. Ada aku nangis lagi, dia mau di depan guys, dedenya nangis. No. Sayang, sayang, sayang. Boneka, ambil boneka enggak? Jadi kemarin itu akhirnya aku dimasukin obat induksi yang ke dalam itu dimasukinnya kurang lebih 8 atau 9 kali ya, selama 6 jam. Itu aku dimasukin per 6 jam guys. Jadi aku masuk ke rumah sakit itu hari Kamis, langsung tindakan. Anak aku keluarnya hari Sabtu tanggal 5 Agustus jam 8 pagi. Dia anak surga aku lahir dan wafat Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 jam 8 pagi guys. Pas lahir itu bener-bener aku masih berharap, aku nangis, masih berharap dia hidup, tapi emang udah semua ketentuan Allah. Mau hari Senin aku langsung ke IGD pun, kalau emang Allah manggil dia tanggal 5 harus pergi, dia pasti pergi juga. Jadi guys, jangan lakuin kesalahan seperti yang aku lakuin. Jadi guys, aku itu kalau udah hamil 7 bulan ke atas biasanya itu nggak pernah naik motor sendiri, pasti diantar sama suami. Kalaupun nggak diantar, aku naik ojek. Dan kemarin itu aku tetap maksain pulang pergi ke kantor, ke rumah sakit buat terapi itu naik motor sendiri.
Jadi aku benar-benar kemarin tuh bolak-balik naik motor sendiri. Terus juga kalau misalkan kalian udah ngerasa ada yang aneh dari gerakan janin kalian, jadi sebenarnya itu pantasnya 1 jam itu 10 gerakan. Kalau kurang dari itu, kalau menurut aku kalian yang langsung cek, bukannya nakut-nakutin, cuma maksudnya antisipasi. Pas lahir pun kemarin aku tanya sama dokternya kan, dok, karena kan pas awal dinyatain IUFD itu dokter aku ngomong, aku kan nanya ke dokter aku, dok kenapa kok bisa aku IUFD gitu kan, sedangkan aku minum obat itu rutin, aku kontrol rutin. Dan dokter bilang mungkin ini ada kelainan, entah itu kelainan genetik, entah itu kelainan dari kayak plasenta. Nah pas keluar itu kan kata dokternya nanti kita baru bisa lihat kalau bayinya itu udah keluar. Nah pas lahir aku tuh mesti nunggu dokter buat observasi. Kenapa kemarin aku itu IUFD? Pas dokter udah observasi, jadi pas kemarin udah diobservasi sama dokter, kata dokter itu aku itu ada pengentalan darah, kata dokter. Jadi aliran oksigen yang harusnya nyampe ke janin itu nggak nyampe karena aliran darah, karena pokoknya ada penyumbatan di pengentalan darah itu. Jadi darah aku kayak tersumbat gitu, nggak nyampe ke ari-ari dari plasenta, nggak nyampe dari plasenta ke bayinya, makanya bayi aku jadi kekurangan oksigen dan meninggal di dalam kandungan. Jadi kata dokternya kalau nanti aku pengen hamil lagi harus cek darah sama dikasih obat buat ngecarin darah itu, buat obat buat pengentalan darah itu lah pokoknya dokternya tuh kemarin ngomong. Aku itu kemarin abis lahiran 4 jam aku itu sempet pendarahan, kan tensi aku turun ke 40 karena aku tuh ngerasa down banget, aku ngerasa stres banget. Kalau di video call sama saudara aku buat ngeliat anak aku lagi dikafanin, jadi kayak aku sedih pas bangun atau udah kunang-kunang banget. Sekian cerita pengalaman perjalanan aku mengalami IUFD kemarin. Aku doain semoga para ibu hamil yang ada di dunia ini sehat terus, dijauhin dari mara bahaya, sesuatunya dilancarin sama Allah, semoga aja dilancarin sama Allah kehamilannya dan persalinannya. Sekian guys, anak Akpres.